Ya, Syafnas, berbeda dengan di tanah air, pemilih di luar negeri sudah duluan mencoblos pekan lalu. Di New York, pencoblosan terjadi hari Sabtu 10 Februari kemarin. Lantas apakah sudah dilakukan proses penghitungan suara? Kita akan tanyakan ke jurnalis VOA yang ada di Manhattan, New York, Randy Wicaksana. Randy, bagaimana proses pemilih Indonesia di sana? Selamat pagi, Syafnas, dari kawan CNBC. Seperti tadi sudah dikatakan ya, sudah selesai proses pencoblosan, berbeda dengan tanah air yang masih baru dimulai per pagi hari ini. Kita sudah mulai jauh lebih awal, mulai dari 4 Februari rangkaiannya, ada juga tanggal 6, tanggal 8, dan yang paling besar dan serentak di luar negeri, khususnya di Amerika Serikat, di kota-kota besar seperti di New York, tempat saya berada saat ini, yakni kemarin tanggal 10 Februari, dan berlangsung dengan sangat semarak, dan puji Tuhan Alhamdulillah berlangsung dengan aman. Pertanyaannya, apakah sudah diketahui hasil rekapitulasinya? Jawabannya adalah belum, karena meskipun kita sudah melakukan proses pencoblosan jauh lebih dulu dengan teman-teman di tanah air, namun proses rekapitulasinya menunggu proses pencoblosan di tanah air selesai. Tentunya hal ini menjadi sesuatu yang diatur KPU agar kalau ketahuan tidak mempengaruhi, kalau ketahuan hasil di sini tidak mempengaruhi opini dari para pemilih di Indonesia, harapan demikian ya. Dan sekarang ini di Amerika Serikat, Syafnas, masih tanggal 13 Februari, jadi masih malam hari menjelang 14 Februari yang akan menjadi momentum rekapitulasi suara yang akan dilakukan di Amerika Serikat. Oke, karena memang hasilnya belum ada, tetapi dari hasil quick count, apakah sudah ada terlihat siapa yang paling mendominasi? Belum diketahui sama sekali, karena benar-benar kita belum mengetahui penghitungannya sama sekali. Jadi sejauh ini yang baru diketahui adalah berapa jumlah suara yang masuk ke kotak suara setelah pencoblosan kemarin. Seperti bisa dilihat di layar kaca teman-teman CNBC, ini proses pencoblosan pada hari Minggu kemarin. Pada hari Sabtu, maaf, saya koreksi. Sungguh semarak, sungguh meriah, dan ini menjadi momen nih kalau misalnya saya gambarkan mirip waktu suasana Lebaran. Kenapa? Karena ini pesta demokrasi di mana warga negara Indonesia yang biasa jarang ketemu ya, karena sibuk dengan pekerjaan dan kesibukan keseharian masing-masing, akhirnya bisa kumpul di kota New York, khususnya banyak teman-teman yang sengaja datang dari luar kota agar bisa apa? Bisa mencoblos. Nah, yang bisa saya kabarkan di sini perihal jumlah adalah DPT atau daftar pemilih tetap yang terdaftar pada tahun lalu adalah 11.000 lebih hanya di New York ya. Dan New York ini adalah DPT terbesar kedua di Amerika Serikat setelah Los Angeles. Tapi sayangnya dari 11.000 tidak sampai setengahnya yang kemudian menggunakan suaranya. Ini sudah menjadi kendala dari pemilu ke pemilu, karena Syafnas berbeda misalnya dengan di tanah air ya. Kita ada sistem RT, RW, kelurahan, kecamatan ya. Kalau di Amerika Serikat, di luar negeri, pendataan alamat ini hampir mustahil dilakukan karena tidak ada kewajiban kita untuk melapor diri ke KJRI misalnya. Jadi proses perpindahan satu orang ke tempat lain itu sangat tinggi. Mobilisasi warga di New York ini sangat tinggi, termasuk orang Indonesia juga yang kerap pindah alamat, kerap pindah keluar kota, atau mungkin kembali ke tanah air. Jadi misalnya udah daftar tahun lalu, tahun ini mungkin sudah pindah alamat, KJRI atau PPLN tidak mengetahui keberadaannya sehingga misalnya undangannya miss. Kemudian orang tidak terinformasi mengenai proses pencoblosan. Jadi banyak faktor dan variabel yang mempengaruhi sangat rendahnya partisipasi WNI di luar negeri, khususnya di Amerika Serikat, untuk ikut pencoblosan. Oke, baik. Terima kasih Randy Wicaksana, jurnalis VOA yang ada di Manhattan, New York, atas laporannya. Selamat bertugas kembali dan sehat selalu, Randy.